kasih tahu ke teman-teman DBI sendiri itu seperti apa sih, Pak? DBI itu adalah salah satu program studi di mana Selamat datang di Gosip, ngobrol asik bareng Binusya. Sama aku lagi nih Valen, dan pada kesempatan hari ini aku udah ngundang yang sudah pernah aku undang sebelumnya. Namun yang kita bahas pada hari ini agak berbeda nih. Bukan lain dan bukan main, yaitu Bapak Doni Purnama Alamsyah. Halo Bapak Doni, apa kabar Halo, nih? good morning everyone. Alven semoga sehat selalu ya. Alven, Valen Masih pagi nih ya. masih Aduh. pagi. Tapi udah lama Masih nih saya nggak kacau. ketemu Pak Doni, aduh kangen banget. Kita ketemu face to face lagi, kangen banget. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga Bapak-bapak dari yang episode sebelumnya, dan ada juga yang belum tahu nih. Boleh dong diperkenalkan dulu dirinya, jabatannya apa, jurusannya apa, dan siapa Bapak? Baik, thank you Valen. Perkenalkan saya Doni Purnama Alamsyah selaku Deputy Head dari program Creative Partnership yang ada di Bandung, dan saat ini Creative Partnership juga memiliki salah satu program yang disebut dengan DBI atau Digital Business Innovations. Dalam hal ini saya selaku apa ya disebutnya kalau di dalam pekerjaan itu sekretaris yang mengurusi program studi, salah satunya adalah DBI. Oke. Nah, tadi Bapak Doni sendiri udah nyebut DBI nih. Nah, kalau boleh dikasih tahu ke teman-teman, DBI sendiri itu seperti apa sih, Pak? Oke, teman-teman, DBI itu adalah salah satu program studi di mana program studi ini di dalamnya terdapat dua keilmuan yang notabene keilmuan ini sangat ngehits kalau saya bilang ya, karena program studi ini juga dibuat berdasarkan hasil research kami kepada pasar, kebutuhan daripada knowledge gitu ya di pasar untuk bisa diimplementasikan. Apa sih keilmuannya? Keilmuannya ada dua yang tadi saya bilang. Yang pertama terkait dengan bisnis. Makanya nanti mereka yang masuk ke dalam konsepnya DBI atau produknya DBI akan mendapatkan sarjana bisnis. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan ilmu komputer. Jadi mereka yang juga masuk ke DBI ini akan mendapatkan gelar yang disebut dengan sarjana komputer. At least kalau kalau Valen nanti masuk ke jurusan DBI gitu ya, atau ada rekan-rekan Valen nanti yang di luar sana masuk ke jurusannya DBI, mereka akan mendapatkan dua gelar, yaitu sarjana bisnis dan sarjana komputer. Seperti itu, Oke, Valen. berarti langsung dua nih, Pak. Nah, kalau dua sendiri berarti kan yang dipelajari dua hal juga nih, Pak. Apakah lamanya itu jadi lama banget atau berapa lama sih? Ya. Ini kelebihan daripada DBI, teman-teman ya, di mana program studi ini dibuat kan yang tadinya misalkan kalau sarjana bisnis itu kan 4 tahun, sarjana komputer juga 4 tahun. At least misalkan secepat-cepatnya yang satu 3,5 tahun, satu lagi 3,5 tahun itu berarti kan 7 tahun. Ya, nah DBI ini dibuat gimana ceritanya? 9 semester atau kurang lebih 5 tahun mereka itu mendapatkan dua gelar tadi. Ya, jadi nggak harus sampai 7 tahun secepat-cepatnya atau bahkan 8 tahun, tetapi bisa 5 tahun mendapatkan dua gelar tadi. Karena ada satu pertanyaan dari pasar gini, Valen. Saya itu ahli di bidang bisnis, tapi saya butuh kemampuan di bidang teknologi gitu ya. Lalu mereka memutuskan untuk kursus, ya. Mereka memutuskan untuk kursus di bidang komputer. Dan ternyata saat ini kursus di bidang komputer ataupun kita ngelihat YouTube berkaitan dengan praktek-praktek di komputer itu banyak kekurangan yang mereka rasakan gitu. Di mana kalau kuliah dengan kursus yang membedakan adalah struktur gitu. Jadi mereka juga pengen tahu ilmu komputer secara terstrukturnya seperti apa gitu. Begitu juga dengan orang-orang komputer nih. Dia sudah tahu coding, dia sudah tahu database, online server dan sebagainya. Tapi begitu mereka mau berbisnis, mereka kalau misalkan cuma kursus atau istilahnya otodidak bisnis itu seperti apa gitu ya,
ada yang mereka rasakan bahwasanya kok saya lemah di strukturnya ya gitu ya. Jadi sehingga saya nggak tahu nih sebenarnya bisnis ini mau arahnya kemana. Nah, oleh karena itu kita coba combine di dalam DBI ini bisnis dan teknologi bisa dijalankan secara bersama-sama. Tetapi ya kita juga nggak melulu langsung menjalankan semuanya bersamaan ya, takutnya olap Ya, nanti alias mistake. keteteran juga ya. Iya, jadi Hmm. kita mencoba dalam kurikulum itu yang tadi saya bilang, kok 5 tahun bisa selesai ya 2 program studi. Jadi di dalam kurikulumnya itu kita coba mapping pola berpikir mahasiswa agar keduanya bisa beriringan dan beririsan gitu ya. Jadi tidak tidak jalan duluan yang bisnisnya, tidak juga yang duluan adalah komputernya. Kita coba combine mana yang bisa didahulukan atau mana yang bisa disamakan. Sehingga ini keunggulan daripada program DBI di mana keren juga ya dua sarjana diampu dalam waktu 5 tahun ya. Ya, Padahal cepet sekarang banget. gitu ya banyak juga yang satu sarjana 6 tahun 7 tahun belum kelar-kelar gitu ya. Menetap ya mereka tuh mahasiswa Saking abadi. cinta sama kampus ya. Iya, cinta banget. Aduh, oke oke. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya aku sebagai anak SMA yang mau mendaftar di DBI ini, apakah harus dari IPA atau IPS juga bisa atau gimana ya? Oke, di BI itu kan sebenarnya multi talent ya. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya kan kalau di sekolah tuh ada yang disebut dengan psikotes jurusan. Ya, sekolah-sekolah zaman sekarang itu now banget gitu ya, tahu banget kalau misalkan mereka mau selesai sekolah tingkat atasnya itu, mereka biasanya ada psikotes. Nah, di psikotes itu biasanya jurusannya di BI ini adalah jurusan-jurusan yang multi talent. Ya, jadi memang mereka memiliki bukan kepribadian ganda, bukan ya, tetapi Beda lagi ya? oh itu beda Beda ya? persepsi. Beda persis. Ini memiliki satu keilmuan yang ganda, artinya dia bisa fluent ke arah design thinking proses untuk bisnis, dia juga fluent ke arah analytic thinking untuk kuantitatif gitu. Jadi berkaitan dengan logika-logika komputer seperti biner, dia juga bisa memahami gitu. Jadi kalau misalkan apakah IPA sama IPS bisa, kedua-duanya bisa. Yang kalau mau dicek itu adalah yang bergantung kepada apa, lebih baik bergantung kepada hasil psikotes deh ya. Jadi jangan berpikir IPA atau IPS bisa, enggak, tapi lebih baik ikut psikotes. Dari psikotes itu teman-teman di situ akan diarahkan gitu ya, kalau oh ternyata saya itu lebih tepatnya ke sosial toh gitu ya, atau saya lebih tepatnya ke engineering toh. Nah kalau kayak begitu memang nggak bisa masuk ke DBI. Tapi kalau sudah ada tulisan dia memiliki multi talent ya, jadi multi talent itu artinya satu keilmuan yang bisa beririsan dengan keilmuan lain. Nah ini calon-calon mahasiswa yang masuk DBI seperti itu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk siapapun ya, Pak ya. Jadi Iya, masih untuk teman-teman yang dari PS juga masih bisa join di DBI. Ini keren banget. Nah, Pak, iya. aku sedikit penasaran nih. Bedanya si Creative Partnership sama DBI, teknya itu bedanya apa? Kalau creative entrepreneurship hanya sarjana bisnis toh, jadi kita akan membuat mahasiswa ini lulus dengan memiliki bisnis. Sedangkan kalau di BI, ya, mereka memiliki bisnis, juga mereka memiliki satu skill tambahan terkait dengan komputer. Jadi komputer itu bukan sebagai pendukung tok gitu ya, tetapi komputer di sini mereka juga bisa catch in di dalamnya, ya. Karena kan sometimes sebagai seorang pemimpin nggak ada tuh yang namanya pemimpin karbitan ya, kursus Iya. 6 bulan selesai gitu ya. Nggak ada. Ada. Semuanya by proses gitu ya. Begitu juga dengan ilmu. Kalau misalkan ilmu didapat selama 6 bulan, yakin deh strukturnya kita nggak jelas. Ya, makanya pada saat dia bisa memimpin sebuah sebuah company miliknya sendiri melalui sarjana bisnis tadi yang ada di CP, ya, dia memiliki skill tambahan di bidang komputer untuk support gitu, untuk support. Karena Valen
sudah tidak diragukan lagi bahwa kehadiran teknologi itu untuk mendukung kinerja kita. Ingat ya, untuk mendukung kinerja kita, bukan mempersulit kita. Ya, makanya dengan adanya sarjana komputer ini harusnya menjadikan satu dukungan penting gitu ya bagi seorang pebisnis agar bisa running bisnisnya itu dengan dukungan teknologi yang benar-benar mumpuni gitu ya. Jangan sorry to say gitu ya, kan kadang-kadang kalau misalkan di company gitu ya, mungkin Valen nanti akan merasakan ya, ada teknologi baru. Kalau orang yang too old gitu ya, pola pikirnya too old, aduh teknologi baru, belajar lagi nih gue, kayak gitu kan. Iya, iya betul, betul, betul banget. Ini kayaknya udah paling Kayak, males gitu ya. betul, jadi kayak menghindar gitu ya. Iya. Bukannya menjadikan itu sebagai sesuatu yang bisa menolong kita, malah jadi menghindar gitu. Nah, orang-orang di BI ini begitu ada perubahan teknologi, dia melek gitu. Seperti Pak Valen gitu ya. Ada teknologi baru, dia melek, try gitu ya. Dia mau mencoba untuk menjadikan teknologi itu bisa nggak mendukung gue gitu ya. Nah, itu harapannya orang-orang di BI. Makanya nanti karakter khusus bagi orang-orang di BI itu adalah satu. Apapun yang bisnis dia jalankan, selalu disentuh dengan teknologi. Dan ketika dia memiliki atau mendapatkan informasi terkait dengan teknologi baru, dia berusaha untuk menjadikan apa ya yang bisa gue ambil dari teknologi itu untuk mendukung kinerja bisnis kita gitu ya. Karena nggak jarang gitu ya mahasiswa CP nih. Saya kasih tahu aja nih boroknya mahasiswa CP beberapa nih ya. Saya nanya, kau bisnis apa namanya support teknologinya pakai apa? Pak, saya cuma pakai Instagram. Instagram? Iya, Instagram toh. Jualan pakai Instagram bisa? Bisa. Ada nggak teknologi lain yang bisa menurut kamu? Ada sih Pak, cuma itu terlalu ribet. Nah, ini nih. Itu dia nih tuh Pak, permasalahan anak CP berarti. Waduh. Permasalahan anak-anak CP segerindil tuh kayak begitu. Jadi dia tuh nggak melihat peluang gitu loh. Teknologi dibuat gitu ya, bukan untuk memperibet kita. Justru kita harus ngambil apa sih yang bisa diambil dari teknologi itu untuk kita gitu. Harusnya seperti itu. Nah, itu orang-orang di BI itu seperti itu. Itu yang membedakan ya. Bukan berarti saya mengecilkan orang CP, tidak. CP memang khusus untuk bisnis, teknologinya ada. Cuma kalau misalkan CP digenjot dengan teknologi yang agak sedikit hype, nah ini nih yang agak membedakan. Ini biasanya masuknya ke orang-orang di BI. Seperti itu Valen ya. Berarti perbedaannya ada di situ ya, dari teknologi, berbeda dari teknologi. Oke. Nah, Pak, kebanyakan lulusan dari DBI sendiri apakah mereka akan bekerja kah? Atau mereka jatuhnya mereka punya bisnis sendiri kah? Atau seperti apa nih, Pak? Oke, mungkin kalau misalkan Valen kenal sama Erick Thohir, Sandiaga Uno, ataupun Menteri kita ya, Nadiem Makarim, mereka itu kan pelopor-pelopor orang yang ada di bisnis iya, di teknologi iya. Gitu. Jadi kalau misalkan prospek karirnya kemana, prospek karirnya adalah orang-orang yang memang mereka berbisnis dan adaptasi atau readiness level dari teknologinya itu cukup tinggi. Makanya muncul yang namanya Erick Thohir, Sandiaga Uno, ataupun Nadiem Makarim gitu ya. Kalau misalkan nanti berpikir bahwa, Pak, kalau misalkan saya mau jadi pebisnis bagaimana? Memang itu yang kita siapkan. Karena kamu memiliki sarjana bisnis. Lalu kalau misalkan saya mau bekerja sebagai konsultan bagaimana? Boleh. Bisa malah jadi konsultan bisnis. Ya, tentunya konsultan bisnis ini yang berkaitan dengan teknologi. Ya. Jadi kalau misalkan dipikir lulusannya itu bagaimana, tentunya kita menyiapkan yang pertama itu berkaitan dengan dia harus menjadi pengusaha. Gitu. Lalu yang kedua, selain jadi pengusaha, dia harus bisa adaptasi teknologi baru, ya. Atau dengan usahanya ini dia bisa mengembangkan satu teknologi baru. Ya, dan jangan pernah berpikir untuk Pak saya nanti mau bekerja saja. Bekerja di mana? Jadi PNS. Salah jurusan. Ya. Bukan ranah kita nih ya. Itu bukan ranah. Salah beda jurusan lagi itu ya. Oke. Nah, kalau tadi udah ngebahas tentang DBI nih, Pak. Nah, buat teman-teman Camaba, bagi orang tua Camaba nih, kenapa sih harus ngedaftarin anak-anaknya di DBI sendiri? Oke, ini keunggulan daripada Binus University ya. Kita punya salah satu program yang disebut dengan DBI.
tentunya program ini yang tadi saya bilang, kita membangun program ini karena kita melaksanakan riset adanya kebutuhan di sini. Apalagi sekarang kayak pandemi COVID-19, lalu yang kedua teknologi selain terus meningkat juga teknologi terus diserap gitu ya untuk mendukung kinerja. Artinya apa? Ada peluang-peluang bukan hanya dari kebutuhan pasar, juga peluang-peluang dalam bidang ekonomi gitu. Di dalam bidang ekonomi, bidang apa yang ada di dalamnya ini tentunya berkaitan dengan satu, orang itu harus memiliki skill bukan hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga orang harus memiliki skill di bidang lain yang terkait dengan teknologi. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita atau anak-anak kita dipersiapkan untuk bisa lebih mandiri karena sudah memiliki dua kemampuan nanti, itu sangat tepat sekali ketika memilih jurusannya di BI. Jadi kalau saya berpikir bahwa anak saya harus saya siapkan menjadi anak yang memang benar-benar mandiri. Mandiri itu dalam arti apa? Dia bisa mengendalikan pengetahuan yang dia miliki di bidang bisnis untuk membuat bisnis sendiri. Tidak perlu, sorry to say gitu ya, mengandalkan orang lain, misalkan dengan bekerja di tempat lain gitu ya, tidak. Jadi saya mempersiapkan dia mandiri untuk bisa membangun bisnis sendiri, lalu dia juga mandiri karena dia siap dengan semua perubahan teknologi. Gitu. Jadi kenapa sih harus memilih kita? Berdasarkan hasil riset tadi yang dibutuhkan di market, bahwa jurusan ini memang dibutuhkan oleh pasar dan juga perekonomian saat ini ya. Lalu yang kedua, BINUS University itu nggak pernah main-main berkaitan dengan program studi, karena kita CP aja gitu ya sudah didesain sedemikian rupa dengan praktek 2+1+1. Apalagi sekarang dengan yang namanya DBI ini. Ya, di BI ini juga tentunya ini kan ada dua keilmuan gitu ya yang harus kita berikan kepada mahasiswa. Satu aja kita sudah cukup banyak sekali metode yang akan dimiliki mahasiswa gitu ya, apalagi dua gitu. Metodenya benar-benar kita tentukan sedemikian rupa sehingga mahasiswa dalam waktu 5 tahun ini sudah bisa selesai dan mendapatkan dua hal tadi secara implementatif gitu. Jadi kita sudah teruji lah ya. Dan ini bisa dilihat di mana? Ini bisa dilihat dari hasil akreditasi baik itu secara nasional, mungkin Valen merasakan ya. Lalu juga akreditasi secara internasional gitu ya. Artinya kepercayaan terhadap BINUS itu sudah sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat ataupun government gitu ya. Alhasil inilah satu alasan untuk kenapa sih nggak memilih DBI-nya BINUS. Dan DBI BINUS juga memang saya katakan agak eksklusif ya. Kenapa? Karena kita tidak menerima mahasiswa terlalu banyak untuk DBI ini. Terbatas banget berarti apa ya? Sangat limited. Betul, nah baik. Nah, jadi buat teman-teman nih yang tertarik, nggak usah nunggu lama-lama lah. Langsung aja join jadi bagian dari BINUSian, betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Jadi mungkin segitu dulu nih Pak buat ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Terima kasih juga sebelumnya kepada Pak Doni untuk meluangkan waktunya bersama-sama dengan saya. Ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Doni. Dan kalau begitu, saya Valen pamit undur diri. Salam BINUS ya.